Tes. Oke. Sekarang langkah kedua dari metode induktif. Langkah kedua ya, betul kan? Ingat, halaman 8 ya. Ya, jangan dulu lihat itu latihan ya. Kita lihat dulu ini bahan materinya. Nah, harus paham dulu penjelasannya di sini. Baru kita masuk di apa? Latihan. Kan begitu. Ya. Nah, jadi saudara, sekali lagi metode induktif itu ada tiga langkah. Ingat di cover depan tadi kan? 3 langkah. Saya ulangi lagi supaya semua bisa ingat. Langkah pertama apa namanya? Pengamatan. Oke, pengamatan atau observasi. Langkah kedua apa? Penafsiran, interpretasi. Langkah ketiga apa? Penerapan, aplikasi. Nah, sekarang kita masuk dalam langkah kedua. Jadi, setelah kita buat pengamatan atau observasi, nah hasil dari pengamatan itu kita buat apa? Penafsiran. Ingat, saya ulangi lagi ya. Hasil dari pengamatan itu yang dibuat apa? Penafsiran. Nah, jadi jangan ambil Alkitab, belum buat pengamatan bilang, saya mau tafsir apa ya? Nah, betul kan? Nah, itu jangan. Hah? Nah, jadi harus buat dulu pengamatannya. Betul kan? Fakta-fakta, dengar. Fakta-fakta, data-data, atau gagasan-gagasan utama, dengar. Pokok-pokok utama dari pengamatan itu, itulah yang dijadikan apa? Apa? Jawab. Dijadikan apa? Penafsiran. Saya ulangi lagi. Tolong dengar baik-baik ini. Ya. Di dalam langkah pertama pengamatan itu, di dalam pengamatan itu yang kita temukan apa? Fakta-fakta, ide-ide, gagasan-gagasan, betul kan? Pokok-pokok utama, betul kan? Itu yang dijadikan apa? Penafsiran, gitu. Gampang kan? Jadi bagaimana kita mau buat penafsiran? Kalau kita belum buat apa? Pengamatan. Contoh, tadi mengenai mobil saya. Tadi kamu bilang apa? Kamu melihat tentang mobil saya, kamu sebut apa tadi? Ban mobil sekarang, roda. Kita buat penafsiran. Ini ban mobil ini untuk apa? Kan begitu kan? Hah? Bukan untuk berenang, bisa juga berenang Pak ban mobil. Tapi ban mobil bukan untuk terbang. Hah? Betul gak? Bisa ban mobil dipakai terbang? Bisa gak kira-kira? Pesawat. Tidak bisa. Jadi kalau ada yang menafsirkan ban mobil itu bisa dipakai terbang ke Papua, ke Biak. Saya mau tanya, benar atau sesat itu? Sesat itu. Tapi kalau misalnya si ini bilang begini, ban mobil itu yang bagus bisa dipakai sampai ke Atambua. Bisa? Bisa. Roda kan? Begitu. Jadi maksudnya kita menafsirkan, ya kan? Ya, pokok itu. Hasil dari apa? Pengamatan itu. Setir. Nah, setir mobil ya. Kita menafsirkan dia, setir ini untuk apa? Apa? Menuntun, mengendalikan. Iya kan? Menyetir. Untuk bisa membawa kendaraan ini bisa ke kiri, ke kanan. Betul kan? Betul. Paham ya? Jadi kita menjelaskan fungsi. Tahu kan? Fungsi daripada apa yang kita amati. Betul kan? Saya ulangi lagi. Kita menjelaskan fungsi. Ya kan? Kegunaan. Apa yang kita amati. Nah ini. Coba. Bisa? Ya. Begitu. Tapi saudara jangan pergi di pedalaman Papua. Saudara mungkin ini contoh aja di pedalaman. Ini bukan pedalaman, mereka dari kota. Di pedalaman Papua. Orang kampung di Papua. Saudara bilang ban mobil ini dipakai terbang. Orang Papua juga angguk-angguk kepala. Iya betul Hebat juga ini si Elia ini. Bilang ban mobil bisa pakai terbang. Nah, itu yang disebut Lukas 6 ayat 39. Tahu Lukas 6 ayat 39? Orang buta tuntun orang buta. Masuk. Betul kan?
Kan Tuhan Yesus kasih perumpamaan itu kan. Lukas 6 ayat 39. Jadi dengar baik-baik, kalau ada teman-temanmu yang khotbah nanti, ya kan, tidak dalam penafsirannya salah, kau bilang Lukas 6 ayat 39. Betul kan? Nah, udah bisa paham saya ya. Orang buta tuntun orang buta. Jadi kalau ada si Elia ngomong begitu, kau bilang Elia, kau itu harus turun kelas. Belajar lagi hermeneutika dari siapa? Dari Pak Stephen ya. Atau belajar dari sobat satu ini. Ini contoh Elia ya. Contoh. Oke, mari kita lihat penafsiran. Mari, penafsiran. Apakah arti nats ini bagi si penulis? Jadi kalau penulis yang nulis, ya artinya sesuai dengan dia, yang dia mau, betul kan? Si penulis, gitu. Dan bukan apakah arti yang apa? Baca itu. Dan bukan apakah arti yang saya pikirkan. Jadi dalam penafsiran itu, saudara, jangan saudara ikut menafsirkan sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Tidak bisa. Harus kembali kepada teks. Ya, makanya perlu membaca tadi saya bilang. Ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat sesudahnya. Dan perlu belajar latar belakang. Nah, bagaimana cara tahu latar belakangnya? Nanti saudara lihat, saya tadi bilang kepada Bapak Pendeta ini. Di dalam penafsiran ini ada buku-buku penunjang. Ya kan? Yang harus dipakai. Nanti ada di sini. Oke, berikut. Tugas. Tugas seorang penafsir adalah mencoba apa? Mengupas arti yang dimaksudkan oleh si penulis terus melalui kalimat-kalimat yang ditulisnya. Lah tadi kita sudah baca di Mazmur itu, ya kan? Dalam pengamatan itu. Itulah kalimat-kalimat yang ditulis oleh pemazmur. Betul kan? Jangan saking semangatnya bilang begini. Di dalam Mazmur ini Rasul Paulus berkata. Coba, benar atau salah ini? Lukas 6 ayat 39 lagi. Betul kan? Nah, tapi pemazmur, siapa yang menulis Mazmur 1? Daud. Jangan bilang Simon Petrus. Rasul Paulus, Yakobus. Ya, itu. Makanya ketelitian itu perlu, ya kan? Teliti itu perlu. Oke, berikut. Misalnya, apakah artinya hidup kekal? Ini kan kalimat, betul kan? Betul kan? Ini contoh saja. Jadi misalnya di dalam kita buat penafsiran, apa itu hidup kekal? Dan apakah artinya apa? Kematian? Kematian kekal. Jadi tujuan utama dalam penafsiran ialah menemukan pengertian siapa? Si penulis. Mari kita baca 2 Petrus pasal 1. Apa yang disebut Petrus di sini? 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21. Coba lihat. Ketika kita membuat penafsiran ya, ini penafsiran. Apa yang Petrus bilang di sini? 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Oke, baca bersama ya. 2 Petrus 1, 2, 3, baca. Oke, tunggu sampai situ. Jadi itu dulu ya. Nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri atau apa? Pikiran sendiri. Ingat, terus berikutnya. 1, 2, 3, lanjut. Jadi nubuat-nubuat dalam kitab suci ini bukan kehendak manusia. Betul kan? Tapi semua oleh karena tuntunan apa? Roh Kudus. Ya betul kan? Paulus menulis, Petrus menulis, Yakobus menulis, Musa menulis, ya kan? Daud menulis, betul kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis. Semua itu atas tuntunan apa? Roh Kudus. Itu kan? Itu. Jadi ini yang penting. Ini ayat yang menjadi peringatan buat saya dan saudara. Jadi jangan coba-coba kita menafsirkan itu menurut kehendak sendiri. Menurut saya, saudara-saudara. Ya kan? Menurut saya itu bahaya ini. Ya kan? Nah,
Tapi namanya dia pendeta besar. Yang dengar itu ya kroco-kroco, ya betul juga ya. Mangguk betul. Ya. Ya, oke. Baik, berikut B, bagian B. Perhatikan ini penting, ini penting. Alat-alat yang dipakai untuk menafsirkan Alkitab. Ya kan? Satu, apa itu? Alkitab sendiri, terjemahan-terjemahan lain. Bahasa Indonesia, Inggris, ya kan? Yunani dan Ibrani. Saudara, di rumah saya, ketika saya mempersiapkan satu bagian firman Tuhan yang baru, gitu ya, yang belum pernah saya khotbahkan, itu di depan saya itu ada Alkitab dalam bahasa Indonesia, tapi beberapa terjemahan. Yang kita pegang sekarang ini kan terjemahan baru, betul kan? Ada lagi terjemahan dalam ejaan yang lama. Ada lagi terjemahan dalam bahasa sehari-hari, betul kan? Kabar baik ya, kalau nggak salah. Kenapa? Karena dengan kita diperkaya dengan beberapa terjemahan, ini akan menolong kita. Begitu. Untuk melihat, oh ini maksudnya begini, ini maksudnya begini, betul kan? Nah, itu menolong kita. Atau lebih seperti bahasa sehari-hari, itu lebih sederhana, betul kan? Bahasa lebih sederhana kan? Nah, itu gampang. Saya punya di rumah. Nah, jadi saudara, kalau ada uang, ada berkat, ya belilah. Ya kan? Jangan pegang aja Alkitab ini saja. Sudah ini cukup, sudah. Kan begitu. Kalau orang yang mau maju, ini belum cukup. Nambah lagi. Dengan terjemahan yang lain menurut saya. Apalagi kalau pintar bahasa Inggris, ya kan? Pakai bahasa Inggris. Iya kan? Nah, coba saudara sudah pakai ini. Tadi Alkitab mau nambah bilang tidak punya uang. Tapi kalau ini ada. Wah, nambah lagi. Itu Bapak Peter itu ada 3. Coba minta 1. 3 tuh. Ada. Di HP-nya 3 dia. Bunyi. Kalau ketemu ini bunyi semua. Dia bingung mau angkat yang mana. Coba lihat. Jadi kalau dia suruh saudara foto aja, 3 kami disuruh coba pakai ini. Semua. Saya bilang sama Bapak Peter, saya berkenan. Saya itu cuma 1. 1 aja nggak habis-habis, apalagi 3. 1. Nah, jadi mau dari WA, ya, dari telepon biasa, saya pergi ke konter, tolong bikin 1 nomor, saya bisa pakai untuk semua. Betul kan? Betul kan? Bisa WA, bisa Facebook, bisa macam-macam kan. Tapi saya hampir berapa tahun saya udah tutup Facebook. Sampai ada orang bilang, Pak, saya coba mau berteman dengan Bapak di Facebook, kok nggak ada. Oh, saya memang tidak buka Facebook, untuk apa? Ya kan, bagi saya, tidak perlu bagi saya. Saya hanya cukup dengan WA dan telepon biasa, 2 itu saja. Makanya HP saya sudah lihat dari tadi jarang berbunyi. Betul kan? Jangan habiskan waktu, ya Pak Peter, habiskan waktu utak-utik ini, HP terus. Tidak baca buku, lebih baca buku. Belajar, ya. Ya, setuju enggak? Kalau kita mau maju. Ya, jangan kita maju di medsos, apa namanya? Medsos kan. Maju di sini. Aduh, tapi kita tidak maju di sini. Ya kan? Maju di ini. Tapi kalau Pak Thomas juga pintar bikin brosur-brosur. Nah, ini sekretaris saya di sini, saudara. Ketuanya ada di Bekasi, tapi sekretaris di sini. Sehingga ada pendeta di Lampung ini bilang begini, di Bandar Jaya, Pak, kok bisa Bapak tinggal di Bekasi, kok sekretarisnya di Bandar Jaya? Saya bilang, betul, itu upahnya besar di sorga. Kenapa? Saya tidak utak-utik barang ini untuk bikin-bikin. Lebih baik saya persiapkan ini, ya kan? Suruh orang lain yang kerjakan. Kan gitu. Nah, nanti di sorga kita bagi-bagi upah. Kan saudara datang ke sini kan, beliau juga yang kirim itu brosur. Betul? Ada dapat brosur kan? Nah, itu beliau, bukan saya itu. Yang saudara pikir saya bikin, saya teruskan. Kalau dia teruskan, beliau yang buat untuk saya. Semua pelayanan di sini. Untuk hamba-hamba Tuhan di sini, beliau yang buat. Hah? Menarik kan? Jadi gak perlu saya sibuk, harus buat semua. Gak usah. Kalau ada anak Tuhan yang lain, ya Kesia ya, siap bantu om ya. Nah, nanti mahkota di sorga kita bagi-bagi. Kan begitu, Tuhan bilang, Stephen jangan lupa kau bisa ke sana kemari, dibantu Kesia itu. Ya kan?
dibantu Pak Thomas, dibantu ini, ya kan? Nah, supaya semua pelayanan itu bisa berjalan baik, begitu ya. Oke, baik. Jadi itu Alkitab. Yang kedua, alat bantu kedua, ini alat bantu ya, yang membantu kita di dalam membuat apa? Penafsiran. Yang kedua apa? Kamus Alkitab atau ensiklopedia. Ya, perlu kamus. Karena ada bahasa-bahasa di dalam Alkitab yang membutuhkan kamus Alkitab. Berikut konkordansi. Tahu konkordansi? Jadi itu mencatat tentang ayat-ayat. Misalnya kata iman, kata neraka, kata surga, kata anugerah. Betul kan? Saudara buka di konkordansi. Wah, itu sekarang di Alkitab ada ya. Bisa ketemu. Di HP maksud saya. Di HP ya. Ada. Di situ bisa dapat. Berikut. Kamus umum dalam bahasa Indonesia. Saya punya setebal ini. Tapi sekarang di HP ada ya. Udah bisa. Jadi bisa cari ya kamus umum bahasa Indonesia. Kenapa saudara? Kadang-kadang ada istilah-istilah di dalam Alkitab. Betul kan? Yang sulit dimengerti. Ketika kita buka kamusnya, oh maksudnya ini. Betul kan? Itu maksudnya. Oke. Berikut buku-buku apa nih? Tafsiran. Ya. Jadi saudara sekali lagi hati-hati dengan buku-buku tafsiran. Sebab juga bisa saja ada buku-buku tafsiran ya kan. Yang tidak cocok. Yang tidak Alkitabiah. Makanya dengan saudara belajar begini, saudara bisa tahu oh ini tafsiran yang benar atau tafsiran yang salah. Betul kan? Ya karena banyak orang bisa saja bikin tafsiran. Contoh, Saksi Yehova. Ya kan? Saksi Yehova juga bisa terbitkan buku tafsiran, jual di toko buku. Atau dia bawa jalan, bagi gratis. Ini loh, buku tafsiran kami. Kan begitu, ya kan? Jadi kita harus hati-hati. Berikut, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Itu besar. Dulu saya beli 300. Sekarang saya dengar sudah 600, 700 atau 800. Ya. Tapi itu dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Ya kan? Ada. Wah menarik sekali kalau kita bisa beli. Elia, sudah punya buku ini, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan? Belum? Di mana ada? Di Perpus. Kamu mau tinggal di Perpus terus? Ya? 1 juta? Kalam hidup ya? Nah, kalam hidup atau di tempatnya Pak Thomas itu namanya Gandumas. GCA punya. Makin mahal, makin mahal. Tapi makin mahal 1 juta. Saya mau tanya Pak Pendeta, mana yang lebih mahal dengan ini? Ini lebih mahal. Orang bisa beli ini. Iya, begitu. Ini dia. Ini dia. Waduh, ini hambanya punya. Ini saudara. Saya pun persiapkan khotbah, saya masih pakai ini. Ya, ini jadi penuntun. Kita bisa melihat untuk membandingkan, ya kan? Dengan hasil dari penafsiran kita. Ada yang kurang, bisa ditambah dari sini. Tapi harus sesuai. Tafsirkannya dia itu harus sesuai dengan konteks. Itu harus. Ini bukunya. Mahal sekarang. Ini pasti Pak Thomas beli mungkin di bawah 100.000 ini mungkin. Kalau saya lihat modelnya sudah begini ini. Ya. Ini. Itu 20 tahun lalu. Benar. Kalau saya beli, saya punya kan belasan tahun yang lalu. Belasan tahun yang lalu kan 300-an. Makanya saya lihat model begini nih pasti 20 tahun yang lalu. Masih cepet ini harganya. 100.000. Tapi isinya sama. Isinya sama. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Ini alat-alat bantu Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara sebagai seorang hamba Tuhan yang mau berkualitas di dalam pengajaran, dalam khotbah, alangkah baiknya saudara miliki ini duluan sebelum punya HP Android yang bagus. Betul kan? Tentang orang benar dengan orang fasik. Padahal ada banyak sekali di situ. Betul kan? Ada banyak sekali. Kira-kira begitu, ya kan? Enak kan? Ngerti maksud saya ya? Orang hanya bilang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Tidak menafsirkan tentang bagaimana orang benar itu ditanam di tepi aliran air. Kan ada, betul kan?
Kita belum tafsirkan itu kan. Begitu. Bagaimana orang benar itu menghasilkan buah pada musimnya. Bagaimana orang fasik atau orang berdosa itu tidak tahan dalam penghakiman. Coba kalau kita buat tafsiran itu banyak kan? Banyak, sudah banyak pokok besar itu, ya kan? Itu yang disebut gagasan. Betul kan? Gagasan apa? Utama. Coba. Jadi saudara, kalau saudara sudah sering dengar orang berkhotbah tentang jalan benar dan orang berbahagia, betul kan? Dengan jalan orang fasik, udah lain kali jangan singgung itu lagi. Betul kan? Apa? Harus beda lagi. Yang lain. Paham maksud saya? Sering orang khotbah Mazmur ini, jalan orang benar. Betul, jalan orang fasik, itu yang dimana-mana orang khotbahkan itu. Padahal masih ada gagasan-gagasan lain yang bisa digali. Betul enggak kira-kira nih? Udah tangkap ini kira-kira. Ya, mungkin dosen kalian juga pernah khotbah begini kan? Pada umumnya kan? Padahal setelah belajar hermeneutika ini, buat pengamatan ini, ada yang lain lagi. Luar biasa? Bisa tangkap ini? Nah, jadi jangan ikutin orang. Orang sudah ngomong jalan benar, orang benar. Lalu besok juga kita pergi jalan orang benar, jalan orang fasik. Itu yang disikat terus. Memangnya nggak ada yang lain. Karena apa? Pengamatannya nggak lengkap. Betul kan? Kalau pengamatan lengkap tidak harus bicara itu terus. Ya. Kita buat eksposisi. Ya. Orang apa yang seperti sekam yang ditiupkan angin. Kan begitu? Betul kan? Coba, jarang kan? Lalu jelaskan, ya, si Elia. Jangan bilang sekam itu seperti biji jagung. Betul kan? Salah lagi. Betul kan? Tanya ini orang timur. Sekam itu seperti apa? Sekam. Kulit padi. Jagung itu ditiup angin gak akan terbang. Betul gak kira-kira? Tapi kulit padi. Itu orang timur bilang, apa itu? Fuh. Itu. Betul kan? Jadi jangan padi, kulit padi. Fuh. Dia bisa? Tapi kalau jagung, betul kan? Jadi kalau susah. Jadi jangan jadi gambaran yang kita pakai jadi salah. Sekam itu seperti biji jagung. Dia bisa? Ya. Sekam itu seperti biji. Jadi kalau apa yang kita makan Pak? Jadi bukan gambaran yang kita pakai tadi petai. Sekam itu seperti jengkol, biji jengkol. Dia bisa salah itu. Betul kan? Sekam itu seperti biji. Tapi kalau ngomong misalnya di orang yang kampung setai, jadi sekam itu seperti jengkol, biji jengkol. Itu kan? Artinya orang yang tidak tahu ya. Sekam itu seperti jengkol. Tapi kalau ngomong misalnya di orang yang ini lucu tapi menurut saya itu hati-hati. Jadi kita harus memberi gambaran itu yang masuk di akal, yang benar, gitu kan? Apalagi kalau saudara mau supaya orang bisa lebih tertarik. Menurut saya itu hati-hati. Sekam tadi kita harus memberi gambaran itu, cari itu kulit apa? Padi yang benar, bawa di mimbar. Betul kan? Ini dia. Setuju ya? Supaya orang bisa lebih tertarik. Paham? Jadi ilustrasi yang kita pakai, contoh yang kita pakai, kita sedang ditunjukin. Yang benar. Jangan bawa ini, sekam ini jengkol ini. Ini jagung ini. Nah itu salah. Begitu. Cari barang itu. Atau dibilang, apa tadi gue bilang? Ukpadi. Tahu ukpadi? Nah itu orang timur itu. Ya. Oke. Ya seperti itu. Nah, jadi kalau orang timur bilang upadi, tapi jangan kau pergi ke Papua, ke tempatnya si Elia. Mereka tidak tahu upadi. Kan beda. Upadi ini bahasa di timur. Iya. Orang Manado juga nggak tahu tuh mungkin upadi. Nah, itu ini di timur kamu boleh pakai, tapi di Manado jangan coba-coba. Artinya bikin pusing kepala kan? Ya. Jadi kalau pakai upadi sesuai konteks. Betul kan? Konteks yang ada di mana? Di Rote, di NTT. Jangan coba-coba pakai di Manado. Nah, bahasa pun begitu, ya kan? Betul gak, Elia? Orang mana Papua tidak tahu itu apa. Nah, itu. Tapi itu bahasa timur, Pak. Bahasa yang lebih gampang dimengerti. Ya,
Saya kira gubernur NTT pun siapa namanya Laskodat bilang Ukpadi pun dia tahu Pak. Karena dia memang orang sana kan. Nah, dia juga datang dari kampung itu. Oh kampung dia lebih kecil daripada pulau kami, betul kan? Di Pulau Semau ya. Paling kecil. Jadi gubernur itu datang orang tua dari pulau yang paling kecil. Di NTT Pak, namanya Pulau Semau. Begitu. Ya, Pulau Semau. Pulau Rote masih lebih besar. Betul orang Rote ya? Nah, pulaunya gubernur kami kecil. Tapi lihat jadi gubernur kan. Coba lihat. Jadi kecil itu belum tentu tidak berdampak. Yesus lahir di kandang Bethlehem. Tapi dia berdampak untuk dunia dan surga. Betul kan? Nah, jadi jangan berkecil hati. Tapi kuncinya harus apa? Belajar. Jangan hanya mengandalkan kuasa Roh Kudus. Betul kan? Mengandalkan kuasa Roh Kudus. Tapi juga harus mau apa? Belajar. Seperti ini. Sekarang ini. Oke lanjut ya. 3. Nomor 3. Langkah ketiga ya. Baca 1, 2, 3. Ajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan fakta-fakta Alkitab yang telah kita temui dalam langkah apa? Nah, jadi ada pertanyaan. Ya, jadi saya ulangi lagi ya, di dalam pengamatan itu bisa disebut fakta Alkitab, bisa disebut ide-ide, betul kan? Bisa disebut gagasan utama, betul? Bisa disebut pokok-pokok utama, betul kan? Ingat ya? Itu yang disebut dengan apa? Pengamatan. Misalnya, coba ini. Apakah, ini pertanyaan, apakah arti dari kata itu? Kata ya. Misalnya, kata apa nih? Iman. Nanti saudara baca firman Tuhan di rumah ya. Jadi kata iman yang ada di Galatia ada di Roma. Kemudian kata apa lagi nih? Pengharapan. Kan begitu kan? Ya, ada di Kisah Para Rasul dan Titus. Nah, pertanyaan kedua. Apakah arti dari apa nih? Kalimat. Tahu ya? Di atas kata, di bawah apa? Kalimat. Contoh, apa nih? Kalimat apa? Hidup yang kekal. Matius 19 dan Yohanes. Apakah maksud penulis untuk kata iman? Apakah maksud penulis untuk kata pengharapan? Kan begitu kan? Ya. Apakah maksud penulis untuk kalimat hidup yang kekal? Betul kan? Jadi begitu. Jadi kita harus kembali kepada pengertian dari penulis. Harus buat apa? Pertanyaan. Jangan bilang menurut saya. Waduh, ini sudah berbahaya kalau sudah pakai menurut saya. Itu, oke. Terus ada lagi, saudara, saya mau berkhotbah tentang iman. Firman Tuhan di sini. Tadi malam saya dapat mimpi. Betul kan? Tadi malam Tuhan berbicara kepada saya. Ya, berbicara. Kalau udah yang pakai berbicara, siapa yang mau bisa lawan? Tidak ada instruksi. Dan coba-coba instruksi katanya. Ya, betul kan? Tuhan berbicara kepada saya tentang iman. Ya, Bapak sudah diberkati Tuhan, Bapak harus menabur untuk saya. Ini Tuhan yang berbicara, Pak. Bagaimana? Takut kan? Wih, rogos aku kasih juga. Pada waktu mau pulang, ya mama di rumah bilang, Bapak, ini beras habis. Iya, tadi kata pendeta, Tuhan berbicara, kasih. Udah 1 juta saya kasih. Gimana kok kasih 1 juta? Kita makan aja susah. Nah, ini. Tapi karena selalu pendeta itu mengklaim, mengatakan, itu kan? Tuhan berbicara. Aduh, repot ya. Saya selalu menghindari hal itu, saudara. Ya, jangan coba-coba kita merohaniakan segala cara. Ya toh? Bahwa ini dari Tuhan, ini dari Tuhan. Sampaikanlah Injil. Sampaikan apa? Firman. Kalau orang itu dengarkan firman Tuhan yang benar kita sampaikan, Roh Kudus sendiri yang akan berbicara kepada dia. Jangan usah pakai istilah Tuhan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Saya harus sampaikan kepada saudara. Betul. Saya bilang firman Tuhan berkata. Betul kan? Firman Tuhan berbicara. Kan begitu. Betul gak kira-kira? Ya kan?
Semua yang disampaikan itu ada di dalam firman, tidak usah dicari-cari lagi. Betul kan? Tidak usah diada-adakan lagi. Tinggal bagaimana kita ada waktu kita membuka apa? Firman. Lalu itu yang kita sampaikan. Ya, kira-kira begitu saudara. Oke, yang berikut halaman 9. Mari kita lihat. Ingat ini. Baca bersama, 1, 2, 3. Pilihlah hal-hal yang paling penting untuk ditafsirkan. Kalau tadi di depan dikatakan tentukanlah, ya kan? Betul kan? Hal-hal yang penting. Ini dia kasih satu peringatan. Pilihlah hal-hal yang paling penting untuk ditafsirkan. Jadi tidak harus semua yang ada di dalam Mazmur itu, ya kan? Ya, yang lain oke, yang kita tafsirkan untuk diri kita sendiri. Tetapi ketika kita mau berkhotbah, ya kan? Tidak perlu semua itu. Berdoa, Tuhan, kok saya lihat ini, ya, fakta-fakta yang ada, ide-ide yang ada, ya, gagasan utama yang ada, kayaknya kok ada 10 ini. Apakah saya borong sampaikan ini 10? Kan begitu. Ya. Jangan kan? Kalau boleh kita khotbahkan di Mazmur pasal 1 ini bisa beberapa kali. Betul kan? Pilih beberapa hal penting. Kalau orang sudah biasa bicara tentang jalan benar dan jalan orang fasik, udah jangan nyentuh itu lagi. Betul kan? Masih ada hal lain yang bisa kita sampaikan. Kira-kira begitu. Oke? Tangkap ya? Baik, mari kita lihat di dalam lembaran tadi. Contoh penafsiran dari Mazmur pasal 1. Ya. Contoh yang tadi saya bagikan lembaran tadi. Ada Bapak? Ada Pak? Bukan. Yang tadi. Ini. Ya. Contoh. Kita lihat contoh penafsiran ya. Ya, oke. Secepatnya ya. Oke, catatan dari penafsiran yang ada. Penulis ini bukan saya ya. Siapa ini? Daud berbicara tentang 2 macam orang. 1, orang apa? Orang yang berbahagia dan orang apa? Fasik ya. Jadi dalam 26 ayat ini Daud mencoba membagikan dalam 2 bagian. Ayat 1 sampai 3 dan ayat 4 sampai 6. Ini contoh ya Bapak Ibu, jadi contoh saudara, nanti saudara bisa buat dengan cara sendiri yang lain. Di sini disebutkan ada 3 hal yang tidak dilakukan oleh orang benar. Dan ketiga hal itu berjalan, berdiri, dan duduk. Tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu urutan peningkatan, yaitu pengikut sertaan yang semakin apa? Intensif. Lalu ditafsirkan seperti ini. 1. Ada itu apa? Karpet jatuh. 1. Jadi dikatakan ya, orang yang berbahagia atau orang benar itu 1, dia tidak menerima apa nih? Nilai-nilai dan filsafat-filsafat apa? Dunia. 2, apa lagi? Baca, dia tidak membiarkan diri dipengaruhi sampai tertanam kebiasaan-kebiasaan yang jelek. 3, nah jadi di sini saya membuat penafsiran tentang orang berbahagia yang nomor 1 itu tentang berjalan, berdiri, dan duduk. Kan tadi ada kan? Bagaimana orang yang tidak berjalan menurut, ya kan? Tidak berdiri, menurut, dan duduk, dan sebagainya. Lalu saya membuat penafsiran seperti itu, contoh seperti itu. Nah, saudara tidak harus mengikuti kalimat saya ini. Ngerti kan? Ini bukan harga mati. Saudara bisa menafsirkan dengan menggunakan kalimat yang lain. Tapi ingat sekali lagi, harus ada kaitannya dengan teks, konteks begitu, ya. Oke, ayat 2. Lihat ayat 2. Jika ayat 1 menyatakan apa yang tidak diperbuat oleh orang berbahagia itu, maka ayat yang kedua apa? Menyebut 2 hal yang dilakukan, betul kan? Oleh orang berbahagia itu. 1, apa? Dia menyukai firman Allah. Hal ini menunjukkan apa? Sikapnya. 2, dia merenungkannya siang dan malam, dan hal ini menunjukkan apa? Oke, baca bersama. 1, 2, 3. Merenungkan firman Allah merupakan satu langkah lebih jauh daripada hanya menyukai saja. Terus, siang dan malam berarti firman Tuhan dibaca setiap hari, lalu direnungkan sepanjang hari dalam segala kesibukan,
sehingga pikiran, sikap, dan perbuatan dikuasai dan diarahkan oleh kebenaran itu. Ini yang disebut dengan eksposisi. Ngerti? Ini bukan eksegesis. Karena kita tidak menggunakan bahasa, bukan eksegesis, karena kita tidak menggunakan bahasa asli. Betul kan? Ingat loh, eksegesis itu artinya, betul kan? Kita menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, ini kan tidak ada. Jadi kita menafsirkan, menjelaskan, membuat eksposisi, ya kan? Ya, itu yang disebut eksposisi. Ya, ini penafsirannya. Oke, berikut, lihat. Ada hubungan sebab akibat antara ayat 1 dan ayat 2. Ya, hubungannya seperti apa? Lihat. Ayat 1 akan menyebabkan dia berkeinginan. Dia itu siapa? Orang benar, betul kan? Ini kan konteksnya orang benar kan yang kita tafsirkan. Jadi ayat 1 akan menyebabkan orang benar itu berkeinginan untuk melakukan ayat 2. Tetapi sebaliknya ayat 2, betul, akan menolong orang benar itu untuk apa? Menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan yang disebut dalam ayat 1. Bisa? Dan saudara boleh ganti dengan bahasa sendiri ya. Tapi ini contoh saja. Ya. Nah, saudara lihat, saya buat penafsiran ini belum ada ilustrasi, belum ada contoh, ya kan? Saudara bisa pakai contoh sehari-hari, betul kan? Iya, kira-kira begitu. Oke? Ayat 3. Ia disamakan dengan pohon. Ya, ini siapa? Orang benar itu disamakan dengan pohon. 1, apa? Ditanam di tepi aliran air. Terus menunjukkan adanya akar di bawah tanah. Aliran air mungkin ada hubungannya dengan apa? Firman Allah ayat 2. Terus sebagai sumber makanan dan hidup. Terus akar tidak kelihatan tetapi sangat menentukan penghasilan buah serta pertumbuhan pohon yang kelihatan itu. Terus persekutuan kita dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat orang lain akan menentukan keberhasilan pelayanan kita di depan umum. Betul kan? Jadi persekutuan kita. Ya, coba. Mantap kan? Jadi kepada jemaat misalnya kita bilang, saudara buat persekutuan dengan Tuhan, buat meditasi dengan Tuhan, betul kan? Rajin-rajin berdoa, rajin-rajin memuji menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, itu menunjukkan akar, betul kan? Ya. Jadi jangan kita mendekatin diri pada Tuhan, kita berkeok-keok kemana atau foto atau bikin video call, lihat nih gua lagi lagi baca firman, lagi berdoa. Atau kita lagi doa puasa, betul kan? Lagi puasa kita bilang, waduh saya lagi puasa nih 40 hari. Tidak perlu, betul kan? Maksud saya itu menyebutkan seperti akar yang ada di dalam tanah, betul kan? Yang tidak kelihatan, betul kan? Tetapi dia berfungsi, betul kan? Dia membuat pohon itu, betul kan? Bertumbuh, menghasilkan buah. Itu akar. Jadi akar itu menunjukkan persekutuan kita dengan Tuhan. Ya. Bisa juga digambarkan seperti kita sekarang ini ya. Ini kan persekutuan kita dengan Tuhan ya. Saudara lihat. Ya. Nggak usah kita ngomong-ngomong kemana-mana. Tapi ini menunjukkan, betul kan? Pertumbuhan kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Bertumbuh secara rohani. Dan saya berharap saudara-saudara bisa berdampak. Iya kan? Lewat kita berakar ini. Betul kan? Berakar lalu berbuah. Kan ini persekutuan kita dengan Tuhan kan? Ini saya bukan bicara soal partai di sini saudara. Saya tidak lagi kampanye. Bahwa saya ini mau calon jadi bupati di Lampung ini. Tapi saya sedang kampanye mengenai bagaimana kita bisa, ya kan, menggali firman Tuhan dengan benar, dengan tepat. Ini dia. Oke, berikut mari kita lihat di dalam penerapan yang berikut. Tugas. Oh, belum. Oh, tadi ini apa nih? Belum. Yang ayat 3.
Sudah ya? Halaman, oh, masih ada lagi, terus sampai 6 ya. Ini di klipnya nih kayaknya terbalik-balik ini ya. 2. Menghasilkan buahnya pada musimnya, betul kan? Baca, 1, 2, 3. Buah merupakan pertumbuhan dalam hidup kita sendiri dan juga dalam orang lain karena pelayanan kita. Pada musimnya menyatakan bahwa penghasilan buah pada waktunya juga. Oke. 3. Tidak layu daunnya. Terus, segar, iman yang kuat dan yang dapat menghibur dan menyegarkan siapa? Orang yang lemah. Berikut, baca 1, 2, 3. Dia akan berhasil dalam arti segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah. Terus, termasuk ujian, pencobaan, dan kegagalan. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Baca. Merupakan nas yang sejajar dengan Mazmur pasal 1 dan penjelasannya. Terus, orang fasik ternyata bukan saja orang yang berbuat jahat, tetapi juga orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, sedangkan orang berbahagia ialah orang yang mengandalkan Tuhan. Oke, ayat 4, ayat 5 dan 6 saudara baca sendiri ya. Contoh penafsiran. Kesimpulan. Mazmur 1, 1, 2, 3. Mazmur 1 menunjukkan dua macam orang di dunia ini yang menempuh dua macam jalan dan menuju dua macam tujuan yang berbeda. 1. Orang rohani yang mengandalkan Tuhan dengan merenungkan firman-Nya setiap hari akan berbuah dan berbahagia. 2. Orang dunia yang mengendalikan diri sendiri dan mengabaikan kebenaran Allah sambil berpegang pada hikmat dunia akan binasa. Nah saudara, jadi dari penafsiran seperti ini akan kita bawa di dalam ilmu homiletika. Ilmu berkhotbah. Paham ya? Ya. Di dalam ilmu berkhotbah. Jadi nanti di dalam ilmu berkhotbah, kalau satu kali saya datang lagi kita lanjut. Kita akan belajar bagaimana cara membuat tema, bagaimana cara membuat pokok besar, bagaimana membuat pendahuluan, bagaimana membuat kesimpulan atau apa, penutup. Lalu saya kasihlah ini kerangka khotbah. Tinggal pindahkan dari hermeneutika ke homiletika. Itu caranya, ya. Jadi sebenarnya kerja kerasnya itu di sini. Betul gak? Hermeneutika. Makanya kalau saya ajarkan hermeneutika itu perlu 8 jam. Kalau saya ajar homiletika hanya perlu 4 jam. Ya kan? Karena hanya buat tema, buat pokok besar, buat pendahuluan, buat kesimpulan, buat apa? Penutup. Karena semua isinya itu ada di sini. Betul kan? Jadi, udah paham ini ya? Jadi misalnya kita mau buat pokok besar 1, pokok besar 2, itu semua sudah hasil dari pengamatan. Betul kan? Begitu. Lalu kita mau buat eksposisi, sudah ada dari sini. Tinggal yang kita pikirkan apa? Pendahuluannya seperti apa? Penutup dan kesimpulannya seperti apa? Ngerti ya? Tapi kalau kita mau pakai penutup dan kesimpulan dari ini bisa. Sudah ada, ini contoh nih. Iya kan? Begitu. Tapi nanti di dalam ilmu homiletika yang saya mau ajarkan, penutup atau kesimpulan, kalimat yang ada di situ harus ada kaitannya dengan tema dan garis besar dan nats. Itu penutupnya. Jadi tema, garis besar dan nats. Itu penutup dan kesimpulan. Jangan sudah habis khotbah lalu penutup. Saudara, saya ini mahasiswa yang pernah sekolah di teologi. Teologi apa namanya nih? Mawar Saron. Ya. Saya tinggal sekolah sekian tahun. Saya praktek begini-begini. Saya pernah di rumahnya Pak Pendeta Thomas. Itu penutup khotbah, itu salah. Betul kan? Penutup khotbah adalah merangkum, ya kan? Ya, tema, nats dan garis besar. Poin 1, 2, dan 3. Tidak usah lagi penutup cerita pernah tinggal di mana, pelayanan di mana. Itu salah itu, ya kan? Ya.
Kalau mau cerita tinggal di mana, sekolah di mana, misalnya sudah habis khotbah baru duduk minum kopi lalu cerita. Iya, jadi itu nggak nyambung, betul kan? Nggak nyambung. Nah itu seringkali orang salah kaprah. Oke, baik yang terakhir, sekarang yang terakhir. Baru nanti saudara boleh bertanya ya. Mari yang terakhir, halaman 9 di sini. Ini yang terakhir. Ya, sampai halaman 9, betul kan? 9, setengah halaman lagi. Yang terakhir, apa namanya? Langkah ketiga, apa? Penerapan. Aplikasi, ini yang terakhir. Halo? Saya ulangi lagi. Jadi, metode induktif itu ada 3 langkah. Sebut, satu apa? Pengamatan atau observasi. Yang kedua apa? Aplikasi. Penafsiran atau interpretasi. Nah sekarang yang ketiga apa namanya? Penerapan atau aplikasi. Oke, sedikit lagi, sedikit ini. Mari kita lihat. Bagaimana penerapannya? Lihat pertanyaan. Apakah yang saya harus lakukan? Ingat ya, setiap langkah itu ada pertanyaan. Ingat ya, setiap langkah. Saya ulangi lagi, mulai dari pengamatan, pertanyaannya apa? Apa yang saya lihat di sini? Betul kan? Pengamatan ya. Jadi apa yang saya tidak lihat jangan coba-coba sebut. Itu namanya sesat. Betul kan? Iya. Terus yang kedua, setelah pengamatan apa? Penafsiran. Apa pertanyaannya di penafsiran? Lihat di situ. Penafsiran halaman yang ke-8 tuh. Pertanyaannya apa? Di penafsiran itu. Pertanyaannya, sebut. Apakah arti nas ini bagi siapa? Si penulis. Bukan apakah yang saya pikirkan. Betul kan? Kemudian sekarang penerapan. Pertanyaannya di penerapan. Apa? Bunyi, tulis, baca. Apakah yang saya harus? Jadi jangan bilang begini. Apakah yang jemaat harus lakukan? Saya dulu. Betul kan? Kalau sudah bilang saya, ayam jago dikasih tidak apa-apa. Betul, ingat. Contoh tadi kan. Jadi saya dulu. Jangan bilang kasih-kasih. Ya kan? Istri anak. Bukan istri anak dikasih. Maksud saya, Bapak Pendeta nggak ada, istri dan anak ambil barang kasih gitu. Bukan istri anak dikasih gitu. Oke. Nah, itu Lukas 6 ayat 39. Ya, Elia, paham? Jangan kamu istri anak dikasih. Ini kawanmu ini. Harus sebentar kamu harus ngomong dia baik-baik. Oke, baik, mantap. Bagian A, tugas. Tugas seorang tugas dalam penerapan. Dalam langkah ketiga ini kita bertanya. Apa pertanyaannya? Baca. Apakah artinya dari kebenaran nas ini bagi? Lanjut. Yaitu apakah yang saya harus? Jadi sekali lagi, harus mulai dari siapa? Diri sendiri. Ingat itu loh, pribadi. Betul. Jangan setiap kali kita berkhotbah, kita langsung berpikir orientasi kita jemaat. Kan begitu. Kalau saudara khotbah tentang perpuluhan, ini contoh ya, perpuluhan. Saudara harus katakan, jangan bohong ya. Benar. Saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan, ya kan? Saya setiap bulan, ya kan? Saya sisihkan perpuluhan saya. Kan begitu? Ya. Jangan saudara bilang begini. Jemaat kalau sudah diberkati, ya harus memberikan perpuluhan. Kalau saya tidak berikan tidak apa-apa karena saya pendeta. Aduh, ini bahaya. Betul kan? Coba. Saya tidak memberikan tidak apa-apa karena saya pendeta. Saudara bukan pendeta, saudara harus kasih perpuluhan. Kasih sama saya. Coba itu. Benar atau salah itu? Salah. Coba, salah saudara. Jadi saudara harus katakan, saudara saya pun memberikan apa? Perpuluhan. Begitu. Lalu nanti si Elia bertanya, Pak Pendeta boleh saya tahu? Misalnya Pak Elia, apa itu Elia?
berapa perpuluhan Bapak? Wah, hebat ditanya. Pak Pendeta bilang apa? Rahasia. Tapi kalau kau mau makan soto saya bayarin. Kan begitu ya. Harus mulai dari apa? Diri sendiri. Saudara, anak saya dua-duanya sudah bekerja. Saya selalu memberitahu mereka, jangan lupa perpuluhan kalian. Ya, dan saya ingat anak saya nomor 2 beberapa waktu yang lalu, saya bilang, "Nak, mana perpuluhan kamu untuk pelayanan Bapak, misi Bapak?" Saudara tahu jawab anak saya apa? "Bapak, masih ada saya lihat pendeta lain lebih miskin dari Bapak." Wih, rupanya anak melihat saya kaya. Benar. Lalu masuk kamu apa? Perpuluhan saya akan kasih ke hamba Tuhan di sana. Silakan. Dia kenal hamba Tuhan itu. Kasih hamba ini. Jadi saya nggak iri hati. Yang tujuan saya, kemanapun perpuluhan anak saya mau bawa, silakan. Ngerti maksud saya? Asalkan setiap bulan dia memberikan apa? Perpuluhan. Dia mengembalikan milik Tuhan. Saya tidak paksa untuk ke saya. Betul kan? Tak boleh.